Ya, tentu saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan ya selamat mensyukuri lah hari jadi ke-115 Kota Pekalongan ini. Nah, rasa syukur kita ini harus kita wujudkan dalam bentuk kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dari seluruh jajaran pemerintahan kota, pimpinan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru, untuk seluruh masyarakat Kota Pekalongan, khusus untuk Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Saya ingin berpesan, jadilah Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk seluruh rakyat Pekalongan. Jangan hanya yang memilih, termasuk jangan hanya untuk P3 saja, itu loh. Nah, jadi harus jadi wali kotanya seluruh masyarakat Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan lewat channel ini bisa tetap memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa memberi solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk Mangayu Bagyo, hari jadi Kota Pekalongan yang ke-115 1 April nanti. Tapi tema pokoknya adalah menggali potensi ekonomi Kota Pekalongan. Nah, salah seorang yang mau kita wawancarai adalah Bapak Arsul Sani Esa, MSI, Wakil Ketua MPR RI, yang dipilih antara lain dari Kota Pekalongan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Bambang Sadono, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat afiat. Ya. Pak Arsul ini kan lahir di Pekalongan, ya. Kemudian dipilih juga dari Kota Pekalongan. Karena itu sangat memahami masyarakat Pekalongan. Kalau menurut Pak Arsul, potensi masyarakat Pekalongan khususnya di bidang ekonomi itu apa saja misalnya? Ya, Mas Bambang Sadono ya. Jadi kalau kita bicara Pekalongan ini kan ada Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Ya, memang secara administrasi pemerintahan ini memang berbeda ya, sendiri-sendiri. Tetapi tentu secara sosiologis lainnya antara masyarakat kabupaten dan kota itu tentu menyatu ya. Nah, karena itu kalau kita melihat demografinya, termasuk demografi sosial ekonomi, itu juga tidak bisa kemudian kita pisah-pisah atau kita belah-belah ya. Nah, sebetulnya potensi Pekalongan itu kalau kita bicara katakanlah kota, memang ada dua. Ya, tentu sebagaimana tipikal kota-kota lainnya, kota ini kan pada umumnya basisnya bukan. Nah, jadi basis utamanya tentu adalah industri dan perdagangan, ya, baik industri dan perdagangan barang maupun jasa. Ya, nah, Pekalongan ini ada dua, ya, yang utama, yaitu pertama industri dan perdagangan batik, dan yang kedua ya boleh juga sebetulnya dibilang industri dan perdagangan ikan. Ya, karena dulu yang namanya pelabuhan Kota Pekalongan itu pelabuhan terbesar kedua loh, Mas Bambang Sadono, setelah Bagan Siapi-api. Ya. Nah, jadi itu status sebagai kota perikanan
di samping kota batik itu sesungguhnya melekat, tetapi saya tidak tahu persis ya bagaimana kebijakan pemerintah kotanya, kok kemudian seolah-olah status sebagai kota perikanan ya, kota pelabuhan ikan, kota perdagangan ikan karena tempat pelelangannya itu dulu besar, lama-lama kok surut ya, bahkan cenderung sekarang mengecil lah, saya tidak ingin mengatakan mati gitu. Ya. Itu. Ya. Jadi kira-kira apa Pak yang dibutuhkan untuk memfasilitasi kembali kira-kira supaya potensi utama terutama kota Pekalongan itu kan karena di pantai dia punya pelabuhan dan kemudian juga industri batik walaupun lebih tepat mungkin apa ya kerajinan atau apa ya karena kalau batik ini kan kecil-kecil katanya Pak. Ya industri kerajinan lah gitu ya batik ya. Nah, itu makanya barangkali kalau dalam pemerintahan sekarang tidak di bawah perdagangan, di bawah parekraf gitu ya, pariwisata kan itu ya industri kerajinan itu. Nah saya melihat memang persoalan yang dihadapi oleh Kota Pekalongan dalam hal ini tentu pemerintah kota dan masyarakat ini kan memang persoalan yang tidak ringan, persoalan yang kompleks ya. Apalagi di masa pandemi COVID seperti sekarang ya. Di masa normal saja saya mencatat di satu sisi ada tantangan terus-menerus ya untuk mempertahankan katakanlah industri atau kerajinan batik tersebut serta perdagangannya, tapi di sisi lain juga di sana tidak bisa kita pungkiri ada problem juga, problem lingkungan. Ya, karena apa? Karena memang industri atau kerajinan batik itu berdampak ya terhadap lingkungan hidup yang ada di sana. Yang kedua, kemudian juga industri perikanannya. Nah, Pekalongan ini saya kira secara geografis itu juga memang khusus, saya katakan khusus ya, khusus dalam arti yang kurang menguntungkan. Itu kan seperti juga Demak dan saya kira Semarang ya, tingkat penurunan tanahnya itu sangat besar, subsidiansinya itu ya. Nah ini persoalan-persoalan besar, jadi persoalannya bisa dan persoalan itu kelihatan seperti buah simalakama Mas Bambang Sadono ya. Karena kita kalau misalnya bicara tentang perbaikan lingkungan, penyelamatan lingkungan, mau tidak mau kan ada pengetatan juga terhadap proses-proses yang menjadi bagian dari industri atau kerajinan batik. Ya. Kemudian juga kalau kita bicara soal katakanlah untuk mengembalikan kejayaan Pekalongan sebagai kota perikanan, ini juga mau tidak mau juga butuh juga dukungan total dari pemerintah, tidak saja pemerintah kota tapi juga pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga ya itu. Nah, jadi problemnya cukup kompleks, tetapi kan tentu pemerintahan tidak boleh berhenti. Hidup ini memang tidak boleh berhenti. Jadi tetap harus diikhtiari dari waktu ke waktu ya. Termasuk problem besarnya sekarang adalah banjir. Ya, ada kawasan tertentu di Kota Pekalongan itu yang banjirnya itu sepanjang tahun itu. Ya. Kalau musim hujan banjir air hujan, musim kemarau banjir rob. Gitu loh. Ya. Nah, itu problem. Ya. Ya. Baik, Pak Asul, kita coba bahas satu persatu. Ya. Jadi batik ini ternyata pada era pandemi ini ada jenis batik khusus yang malah boom, malah laris luar biasa melalui penjualan online. Itu daster, Pak. Jadi mereka sekarang mengaku bahwa di Pekalongan itu banyak jasa angkut yang itu penjualan online itu, Pak. Iya. Bisa diulang tadi agak putus-putus, Mas Bambang Sadono. Iya. Jadi sekarang itu ternyata batik itu punya potensi baru dengan pemasaran online, terutama sekarang yang baru laris-larisnya itu jenis daster. Jadi berarti prospek kedepannya ini memang masih bagus ini batik ini. Iya, saya kira begini, batik Pekalongan ini pertama ya
ini melahirkan output produksi yang boleh dibilang masih berbiaya murah, begitu ya. Nah, karena asal dan lain sebagainya. Nah, tetapi ini yang harus kita tingkatkan memang soal pemasarannya. Alhamdulillah ya, saya lihat sekarang ya pengusaha-pengusaha di Pekalongan ini termasuk yang keluarga saya ini punya adik-adik juga yang dagang batik juga ya. Meskipun dia tinggal di Jakarta dan di Bandung, tetapi kan ngambil batiknya dari Pekalongan juga gitu ya. Nah, itu memanfaatkan teknologi informasi dengan jualan secara online. Nah, ini sebetulnya ini ya Mas Abang, ini dampaknya bukan saja dalam arti kuantitas itu akan menolong omset begitu ya, mempertahankan omset, tetapi juga sekaligus juga mengamankan omset mereka. Mengamankan itu begini. Biasanya ini orang Pekalongan ini Mas Bambang Sadiono ya. Ini kan yang produsen batiknya kemudian punya loper. Pedagang-pedagang yang ngantar kemana-mana begitu kan. Terus kalau dengan traditional distribution channel kan kemudian ditaruh di tempat-tempat tertentu ya, di Solo, di mana sampai di Tanah Abang, di Cipulir. Dan seringkali kemudian kalau tidak laku tapi barangnya tidak kembali, atau barangnya laku karena dikasih cek mundur tidak dibayar. Gitu loh, terus. Nah, salah satu manfaat kemudian dari katakanlah jualan online ini kan rata-rata boleh dibilang kan sebetulnya prinsip cash and carry-nya ada, meskipun tentu melalui perusahaan sebagian melalui katakanlah perusahaan-perusahaan perdagangan online lah, seperti Bukalapak ya, saya lihat Tokopedia, Mania, Lazada, bahkan dari Cina sekalipun ya, perusahaan Cina gitu ya. Nah, menurut saya ini harus kita dorong di samping tentu melalui startup online itu supaya bisa langsung maksud saya antara P2C produsen dengan konsumen ya. P2K lah kalau P2C lah ya, producer to consumer kalau dalam bahasa Inggris kan itu. Nah, ini yang harus kita tolong. Nah, hemat saya nanti ini kan wali kotanya baru dan kebetulan P3 pengusung utama ya, di Pilwalkot kemarin. Saya akan sampaikan salah satu yang harus dipikirkan ke depan adalah mengupayakan bandwidth yang besar di Kota Pekalongan itu, di samping untuk keperluan pendidikan juga fasilitas lah. Paling tidak di pusat-pusat katakanlah grosir kayak Stono, kayak apa itu harus kasih bandwidth yang besar gitu loh. Ya. Dan tentu butuh pelatihan, dan itu kan sebetulnya tidak memerlukan anggaran yang gede karena kalau kita bicara pelatihan kita bisa minta lah ya provider itu ya, Telkomsel, apalagi itu Ooredoo, Indosat ya. Dan yang lain-lain itu untuk juga bisa melatih, atau Kominfo lah seperti itu. Nah, ini yang akan kita dorong. Kalau saya terus terang Mas Bambang Sadiono melihat yang menyelamatkan, sebab kasihan juga kadang-kadang produsen batik di Pekalongan itu. Ya, Pak Arsul, saya baru saja bicara dengan Rektor Universitas Pekalongan yang mempunyai program studi batik. Itu fokusnya ke desain untuk membantu para produsen dan sekaligus juga pemasaran online. Jadi kelihatannya batik ini banyak yang bantu kelihatannya. Iya. Nah, mengenai dampak lingkungan itu kan karena pewarnaan itu ya, cat pewarnaan batik itu disarankan kalau menurut Pak Rektor itu pertama harus disiplin membuang limbahnya itu ke water treatment, dan untuk pengrajinnya disediakan klaster khusus biar ngumpul supaya dampak lingkungannya itu bisa diawasi. Gimana menurut Pak Arsul?
Saya setuju. Saya kira ya apalagi sekarang ya. Sekarang kan juga kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang baik itu sudah mulai tumbuh meskipun kadang-kadang dalam bentuk ketegangan Mas Bambang Ya, Sadono ya. Ketegangan antara katakanlah warga masyarakat yang tidak batik dengan yang batik. Nah, karena yang batik ini menimbulkan katakanlah limbah kan kemudian ada protes. Nah ini menurut saya, ini yang akan saya sampaikan juga kepada Pak Wali dan Pak Wali yang baru itu adalah agar yang direkomendasikan oleh Pak Rektor Unikal itu tadi memang harus kita ikhtiari ya. Saya sendiri sudah menyampaikan apakah tidak sebaiknya dicari lokasi di mana ada IPAL dan di sana semacam menjadi seperti pusat kawasan ya, pembatikan lah ya. Uh, apa uh, yang apa limbah itu muncul kan tidak semua proses dimulai proses itu limbah muncul ketika katakanlah mendesain masih batik kalau yang tangan itu kan belum muncul di sana. Yang utamanya kan kalau sudah proses perwarnaan dimulai kan itu ya, seperti itu. ya, Ya, ini saya kira saya tidak ahlinya tentu, tetapi ini yang saya kira ke depan perlu secara serius ini diperhatikan oleh pemerintah kota. Tentu kalau butuh dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, tugas kami yang di Senayan ini kan nganter-nganter. iya, Nganter Pak Wali Kota, nganter iya, dinas yang iya, katakanlah mau ketemu iya, pejabat tinggi di Jakarta itu kan tidak mudah. Tapi biasanya kalau di backup dari kami yang ada di Senayan ya lebih lancar lah kira-kira iya, begitu. iya, Pak Azril. Kalau nggak salah, Bapak kan pernah nganter Wali Kota Pekalongan ketika mau mengusulkan pelabuhan ke Menteri Ya, KKP itu. Itu sampai sekarang gimana hasilnya, Pak? ya jadi waktu itu kebetulan Menteri KKP-nya masih jabat oleh Mas Edi Prabowo ya, Ya, yang sekarang lagi nyantri di KPK lah ya. iya, Nah, jadi itu ada ceritanya, Mas Bambang Sadono. Pak iya, Wali Kota Pekalongan, Pak Sailani waktu itu ya pengen minta waktu ketemu Pak Menteri, dapat alokasi waktu yang cukup gitu ya, beserta dengan jajarannya tentu ya, Pak Menteri beserta jajarannya Pak. Kok susah? iya, Maka kemudian justru katanya dari KKP yang mengatakan kenapa nggak melalui Pak Arsul saja gitu loh, karena nah, kan ada dapil di sana. Maka begitu Pak Sailani datang ke rumah saya menyampaikan problemnya, saya langsung WA menterinya waktu itu. iya, Dan alhamdulillah kemudian direspon. Ya, beliau waktu itu masih ada di Jawa Timur, dibilang minggu depan ya sudah. Akhirnya Pak Sailani beserta dengan sekdanya, kepala dinas perikanannya, kemudian bertemu, saya antar ya, ketemu dengan Pak Menteri dan jajarannya, ada Pak Dirjen, ada pejabat eselon 2, dan di sana apa Dinas Perikanan Pekalongan mempresentasikan tentang rencana pembangunan pelabuhan onshore iya, ya, itu mendapatkan respon yang positif. Waktu itu Pak Menteri KKP langsung bilang kalau begitu yang sekarang masih bisa dianggarkan dianggarkan. Lalu sudah COVID itu. iya, Nah, anggarannya cukup besar, kalau nggak salah 700 miliaran waktu itu, iya, dan itu tentu butuh tahun jamak. Tapi iya, artinya itu disambut baik. Nah, sekarang kan Menteri KKP-nya kan sudah ganti iya, Menteri KP-nya ya. Tapi tidak ada masalah karena Menteri KP yang sekarang Mas Trenggono itu juga ya saya kenal cukup dekat lah ya, karena maklum lah iya, beliau dulu bendahara TKN 01, saya wakil iya, ketua TKN 01, jadi kami itu iya, 1 tahun itu bareng terus gitu iya, ya, gitu iya, loh, kerja-kerja pemenangannya Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin waktu itu iya. gitu. Jadi Nah, sekarang tinggal melanjutkan membawa Pak Wali Kota baru ke sana. iya, iya, saya menunggu Pak Wali Kota baru kapan katakanlah mau karena audiensi dengan Pak Menteri KP yang baru ya tugas saya nganter begitu loh itu ya. Ya, Selain selain itu ada satu lagi sebetulnya pekerjaan besar
yaitu yang terkait dengan penanganan banjir rob, ya, Iya. minimalisasi. Iya. Nah, itu kan antara lain yang diperlukan adalah antara lain ada yang usul ya. Saya kalau secara teknisnya kan nggak Iya. ngerti, saya ini orang hukum ya. Tapi Iya. misalnya kayak pengerukan kali loji. Iya. Nah dulu itu kan dulu saya juga bantu Mas Bambang Sadono ketika proyek tanggul itu nggak selesai-selesai, nggak nyambung antara yang di wilayah Kota Pekalongan dengan yang di Kabupaten Pekalongan. Ya, karena kan biasa kalau begitu ketemu di perbatasan itu kan saling lempar begitu loh. Nah, akhirnya saya matur sama Pak Basuki ya, Menteri PUPR. Dianggarkan, tapi Pak Basuki minta, Mas, ini problem ada di pembebasan tanah. Ini saya bicara dengan Bupati Pekalongan waktu itu, Pak Asif Al-Bihi. Nah, kebetulan karena hubungan saudara jadi gampang. Akhirnya selesai dan nyambung juga. Mas Bambang Sadono, itu bagian dari masalah sekarang. Ya, tanggulnya tidak disertai dengan pintu-pintu air, sehingga air banjir tidak bisa mengalir ke tanggul itu, dan juga dengan demikian tidak bisa mengalir ke laut. Ya, nah karena apa konsepnya saya lihat banjirnya itu mau diatasinya dengan pompa. Faktualnya pompa airnya kurang, apalagi yang di Kabupaten Pekalongan itu. Nah, jadi karena kurang, jadi banyak. Nah, saya kan kemarin selama reses kemarin itu, kalau bahasa Jawa bilang ya-yaan lah, gitu ya, ke daerah-daerah banjir. Saya memang melihat perlu tentu setelah melalui kajian yang dari ahli, itu perlu dibangun juga pintu-pintu tanggul itu. Jadi yang kalau rob memang ditutup, tapi kalau banjir itu bisa mengalir yang dari air hujan ya, dari dalam. Di samping itu juga memang harus diperbanyak pompanya. Itu pun belum menyelesaikan, hanya bisa meminimalisir. Ya. Jadi Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan ini beruntung punya wakil Pak Abdul Sani ini, karena belum dimintai tolong sudah mempersiapkan diri. Ya, kan begini, saya bagaimanapun putra daerah, lahir dan besar di sana. Saya sekolahnya itu di SMP Negeri 1 Pekalongan. SMA-nya SMA Negeri yang sekarang jadi Negeri 1 Pekalongan. Mau tidak mau lah. Memang agak beda, Mas, kalau anggota DPR yang putra daerah dengan yang bukan putra daerah gitu loh. Tentu kan kalau putra daerah itu keluarganya juga ada di sana. Itu ya memang harus lebih gitu loh. Walaupun saya tidak ingin mengatakan kalau yang bukan putra daerah terus nggak perlu, sama-sama perlu gitu. Gitu. Nah, sekarang apa Pak yang masih mau disarankan gitu kepada wali kota dan wakil wali kota yang baru ini? Banyak Mas Bambang Sadono. Mungkin Pak Walinya mudah-mudahan nggak bilang ini banyak maunya juga anggota DPR, tapi kan bukan untuk saya gitu. Kan pertama saya menyampaikan nih, tapi ini tidak hanya kepada Pak Wali Kota saja, tapi kepada semua kepala daerah yang kami usung. Saya bilang, dalam masa periode Anda itu, sebaiknya Anda itu harus menciptakan sebuah proyek yang itu akan menjadi legacy, warisan yang dikenang, itu loh, oleh masyarakat, bahwa ini di zaman Anda, seperti Pak Jokowi menciptakan jalan tol itu loh, dan lain sebagainya, kereta cepat. Jadi itu harus ada. Nah saya bilang, Kota Pekalongan Pak Wali, monggo mau diselesaikan misalnya pelabuhan itu tadi onshore-nya, ya. Itu yang bisa menjadi landmark lah. Saya nggak mau bilang mercusuar lah ya. Yang kedua bisa juga pasar Banjarsari itu yang terbakar, pasar Senteling, gitu ya. Tetapi itu memang ada problem sengketa hukum kalau nggak salah terkait dengan KSO-nya ya, BOT-nya atau apa, saya belum tahu persis. Nah, saya siap, saya nemeni kapan saja Pak Wali Kota, Pak, kalau kabupaten nanti ibu kota bupati terpilih,
butuh saya sebagai teman untuk katakanlah ke Pak Menteri, ke Pak Eselon 1 di Jakarta, saya siap saja. Meskipun kalau dengan Bu Fadia yang akan dilantik jadi bupati, saya belum ketemu langsung. Kebetulan saya nggak mengusung, ya kan? Jadi barangkali ada psychological barrier. Yeah. Tapi yang bagus saya lihat Mas Bambang Sadono adalah pemalang. Yeah. Ya, Pak Junaidi dan Pak Martono sebagai bupati dan wakil bupati lama itu transisinya smooth lah. Yeah. Saya bilang sama waktu pelantikan saya kebetulan hadir. Ya. Ini lebih luar biasa daripada transisinya Trump kepada Biden. Saya bilang itu loh, karena dibentuk transisi yang baik, identifikasi persoalan-persoalan yang ada, mana yang harus dikerjakan dengan segera, mana yang itu bisa dijadikan program yang rutin ke depan. Itu saya kira begini, saya berharaplah untuk Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota yang baru ini, pertama tentu teamwork mereka berdua. Ini yang sering kita jumpai kan, nggak lama setelah dilantik itu kan jalan sendiri-sendiri. Saya janjinya dulu ketika P3 ngusung itu kita sudah sepakat ini harus bersama-sama. Ya, sehidup semati sampai akhir jabatan, saya bilang. Ya, yang Wakil Wali Kota juga harus tahu kewenangannya, yang jadi wali kota juga jangan semuanya diborong sendiri sehingga wakil wali kotanya nganggur saja, gitu kan? Yeah. Nah, itu yang alhamdulillah Mas Aat, Pak Salahuddin, komunikasinya cukup bagus. Nah, ini modal awal yang baik. Nah, yang kedua, saya sampaikan tentu tidak hanya sebatas saya, tapi saya akan ajak teman-teman anggota DPR RI yang lain untuk membantu ya pemerintah Kota Pekalongan dan kabupaten lah yang ada di Kapil 10 supaya bisa bersama-sama. Masalahnya hanya kami itu, kalau saya ini Mas Bambang Sadono, nggak orang sahodi, saya bilang nggak usah takut. Saya kalaupun bantu itu nggak terus saya bawa rekanan atau apalagi saya minta upeti, nggak ada begitu-begituan. Saya minta seperti jadi itu sudah saya sampaikan, jadi jangan sungkan mampir ke ruangan saya dan lain sebagainya. Itu sudah saya persilakan. Tergantung pada beliau nanti Mas. Akan menyambut atau tidak. Ya. Baik, terakhir Pak Arsul Sani, mungkin ada sesuatu yang disampaikan berkaitan dengan hari jadi ke-115 Kota Pekalongan. Ya, tentu saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan selamat mensyukurilah hari jadi ke-115 Kota Pekalongan ini. Nah, rasa syukur kita ini harus kita wujudkan dalam bentuk kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dari seluruh jajaran pemerintahan kota, pimpinan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru untuk seluruh masyarakat Kota Pekalongan. Khusus untuk Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, saya ingin berpesan, jadilah wali kota dan wakil wali kota untuk seluruh rakyat Pekalongan. Jangan hanya yang memilih, termasuk jangan hanya untuk P3 saja, itu loh. Nah, jadi harus jadi wali kotanya seluruh masyarakat Pekalongan. Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Arsul Sani, MSI, Wakil Ketua DPR RI, juga anggota DPR RI yang mewakili antara lain Kota Pekalongan. Terima kasih atas semua sarannya yang luar biasa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sukses Pak. Ya, sukses ya.